Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang akad-akad Islam di akuntansi. Pertama, perkenalkan, nama saya Sifani Sri Kurwanti. Saya Syafina Sri Kurwanti. Jangan lupa ditonton. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akad syarf. Pengertian akad syarf secara harfiah, syarf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau jual beli. Adapun secara istilah, syarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun mata uang yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Selanjutnya ada landasan hukum dari syarf. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual daripadanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai." Hadis muttafaq alaihi. Selanjutnya ada skema akad syarf. Yang pertama, pembeli dan penjual menyepakati akad syarf. Yang kedua, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Selanjutnya itu ada rukun akad syarf. Yang pertama, pelaku akad, penjual dan pembeli. Yang kedua, ada objek akad, yaitu syarf atau valuta dan kurs atau nilai tukar. Dan yang terakhir ada ijab kabul, penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Selanjutnya itu ada transaksi syarf. Yang pertama ada transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga transaksi currency future, dan yang terakhir currency option. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada akad wadiah. Pengertian akad wadiah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan akad wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keamanan, keselamatan, serta keutuhan barang atau uang. Dasar syariah akad wadiah menurut Al-Quran yaitu, "Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanat atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah atau Tuhannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Sedangkan menurut hadis, tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Abu Daud dan Tirmizi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwan 5-381. Selanjutnya ada jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah damanah adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Yang kedua, ada wadiah yad amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan. Sehingga dengan demikian, pihak menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Rukun dan syarat akad wadiah. Rukun wadiah menurut ulama ahli fikih, Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa rukun wadiah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiah ada 3, yaitu orang yang berakad, barang titipan, sigah, ijab dan kabul. Syarat wadiah, syarat-syarat benda yang dititipkan. Yang pertama itu ada benda yang dititipkan, disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Selanjutnya, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai mal. Yang ketiga, sigah atau ijab dan kabul. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu akad al-wakalah, agen atau wakil. Pengertian akad wakalah. Al-wakalah, al-wikalah, atau al-tafwid berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
Menurut Sabik 2008, akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan. Contohnya sholat, puasa, bersuci, kisos, talak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada skema wakalah. Yang pertama, pemberi kuasa menyepakati pemberian hak tertentu kepada pihak yang menerima kuasa. Yang kedua, penerima kuasa melaksanakan wakalah. Yang ketiga, setelah akad berakhir, penerima kuasa mengembalikan objek yang dikuasakan. Yang selanjutnya itu ada landasan hukum al-wakalah. Yang pertama ada Al-Quran. Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu. Quran Surat Al-Kahf ayat 19. Selanjutnya, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. Quran Surat Yusuf ayat 55. Yang kedua itu ada sunnah. Diriwayatkan dari Bas bin Ib Saidi Al-Maliki berkata, Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah atau zakat. Setelah selesai dan sesudahnya saya menyerahkan zakat kepadanya, memerintahkan agar saya diberi imbalan atau fee. Saya berkata, saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab, ambillah apa yang kamu beri, saya pernah bekerja seperti kamu pada masa Rasul. Lalu beliau memberiku imbalan. Saya pun berkata, seperti apa yang kamu katakan? Kemudian Rasul bersabda kepada saya, apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah atau terimalah dan bersedekahlah. Haji Bukhari Muslim. Selanjutnya ada rukun al-wakalah, rukun akad al-wakalah. Yang pertama, orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. Di sisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Yang kedua, orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Yang terakhir yaitu objek atau perkara atau hal yang dikuasakan atau al-tauqi. Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain seperti jual beli, pembelian, upah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada akad al-kafalah. Pengertian dari akad al-kafalah yaitu akad kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seorang untuk mengganti atau menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dasar-dasar dari akad al-kafalah menurut Al-Quran yaitu kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikan atau memperoleh atau bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Quran Surat Yusuf ayat 72. Sedangkan menurut hadis, transaksi kafalah atau penjamin telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan kafalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu pinjaman adalah orang yang berkewajiban harus membayar dari hutang juga harus dibayar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akad al-kafalah ada rukun dan syaratnya. Rukun dari al-kafalah yaitu sigat kafalah atau ijab kabul, makful bihi atau objek tanggungan, kafir, makful anhur, makful lahu atau penerima hak tanggungan. Selanjutnya ada syarat al-kafalah. Kafalah sebagai suatu jasa penjamin merupakan salah satu bentuk perikatan dalam Islam. Selanjutnya, tindak hukum syariah yang disepakati. Selanjutnya ada harus sama ridah dan ada pilihan. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.